Selamat datang di podcast berbagi untuk kamu penyampai rasa tapi sulit berkata-kata. Oke, karena kali ini adalah episode perdana dari podcast berbagi, kita akan perkenalan dulu. Jadi podcast ini akan membahas tentang permasalahan sehari-hari ataupun hal-hal yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Lalu juga akan membahas tentang prestasi suatu tokoh atau tokoh gitu kan. Oke, karena ini adalah episode perdana, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini. Oke, langsung saja. Di episode pertama ini kita akan berbagi tentang fight on, berjuang terus. Oke, sebelum kita cerita banyak tentang tema kita hari ini, saya ingin membacakan sebuah karya puisi dulu dari Khalil Gibran yang berjudul Alasan Mencela Diriku. 7 kali aku pernah mencela jiwaku. Pertama, ketika aku melihatnya lemah, padahal seharusnya ia bisa kuat. Kedua, ketika melihatnya berjalan terjungkat-jungkat di hadapan orang yang lumpuh. Ketiga kali, ketika berhadapan dengan pilihan yang sulit dan mudah, ia memilih yang mudah. Keempat kalinya, ketika ia melakukan kesalahan dan coba menghibur diri dengan mengatakan bahwa semua orang juga melakukan kesalahan. Kelima kali, ia menghindar karena takut, lalu mengatakannya sebagai sabar. Keenam kali, ketika ia mengejek kepada seraut wajah buruk, padahal ia tahu bahwa wajah itu adalah salah satu topeng yang sering ia pakai. Dan ketujuh kali, ketika ia menyanyikan lagu dan menganggap ikan itu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Puisi tersebut menggambarkan bahwa sebenarnya ada banyak pilihan kita untuk berjuang dan bertahan dalam hidup ini. Tapi kita malah memilih hal yang mudah, hal-hal yang membuat kita putus asa, menyerah, dan bahkan terkadang kita memilih menghindar karena takut menghadapi risiko yang besar. Padahal Padahal sebenarnya di dalam hidup ini yang dilihat itu bukanlah hasilnya, bukanlah kegagalannya, tetapi adalah prosesnya, bagaimana kamu bisa memulainya gitu. Karena kegagalan yang abadi itu adalah ketika kamu tidak pernah memulai sama sekali. Nah, sekarang ini kebanyakan dari kita tuh lebih takut memulai daripada kita menerima kegagalan itu sendiri. Sobat berbagi, pada dasarnya semua orang, termasuk saya mungkin dan kalian yang dengar, ingin merasakan hidup sukses, kaya raya, makmur, sejahtera, sentosa, memiliki keluarga yang bahagia dunia akhirat. Ya, itu manusiawi banget, semuanya pengen hal-hal yang seperti itu. Tapi pada faktanya yang kita lakukan hanyalah memupuk stigma kehidupan orang lain lebih enak daripada hidup kita. Rumput tetangga lebih hijau. Tanpa kita mencoba membangun stigma yang baru, yaitu saya bisa membuat rumput saya lebih hijau daripada tetangga saya. Hal ini bukan berarti kita tidak bahagia melihat kebahagiaan orang lain, bukan berarti kita memiliki penyakit hasad atau dengki, tidak. Tetapi adalah memotivasi diri kita bahwa kita juga bisa, memotivasi diri kita untuk bangkit, bahwa tidak ada orang yang akan terus lemah atau di bawah jika kita ingin selalu berusaha. Karena percaya nggak percaya, mereka yang sekarang kita lihat enak, mereka yang kita lihat sekarang sudah kaya raya, sukses, bahagia, memiliki pondasi yang kuat, mereka juga berawal dari bawah. Mereka merintis, mereka berusaha agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Tidak ada kebahagiaan yang instan, yang hanya ada mie instan yang enak, yang selalu menyatukan kita. Seharusnya kondisi terburuk atau support system kita yang hilang, lalu tidak ada motivasi dari lingkungan, memang terkadang membuat kita benar-benar merasa terjatuh dan tidak memiliki siapa-siapa. Itu manusiawi banget. Nah, seharusnya ketika itu kita mencoba menjadi titik balik kita, tolak ukur kita gitu. Saya sedang di mana, saya mau kemana, tujuan saya apa, untuk apa.
Nah, sebenarnya ini adalah momen yang sangat berharga bagi kita, yaitu di saat kita terjatuh. Karena ibarat kita jatuh ke dalam sebuah lubang, kita hanya punya dua pilihan. Berusaha untuk keluar atau terus mencari kesalahan kenapa kita bisa jatuh dan siapa yang membuat kita jatuh. Mungkin itu akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Padahal ketika kita mulai berpikir bagaimana cara kita keluar, hal itu akan mampu menghasilkan hal-hal yang lebih besar. Karena tidak akan ada kebahagiaan abadi ketika kita hanya terus mencari kesalahan orang lain. Itu hanya kepuasan saat, hanya ego gitu kan. Kamu yang salah. Tapi ketika kita tidak terus merasa menjadi korban, kita berusaha berpikir bahwa oh ya, apa yang saya alami ini mungkin berawal dari perbuatan-perbuatan saya yang introspeksi diri. Lalu bagaimana cara saya keluar dari sini? Gitu. Karena ketika kita sudah mulai memotivasinya dari diri kita sendiri, maka sejalan mestakung, semesta akan mendukung kita untuk menjadi individu yang lebih baik lagi. Pesan terakhirnya gini kawan-kawan. Jadi dalam hidup ini tidak ada keterpurukan yang abadi. Yang abadi itu hanya perubahan. Jadi jika kita hari ini terpuruk, bisa jadi esok hari kita akan bangkit. Kita akan bisa. Asalkan dari dalam diri kita mau terus berjuang. Kita mau terus berusaha. Karena manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Oke, mungkin cuma ini yang bisa saya bagikan di podcast episode pertama dari podcast berbagi ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ataupun masih kurang membahas konflik intisari pembicaraan dengan ini, tolong tulis di komen agar kita bisa memperbaikinya, biar saya memperbaiki dan saran untuk misalnya selanjutnya akan membahas tentang apa. Oke guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.